pas mau balik ke tenda lagi ya normal-normal aja gitu, nggak ada kejadian aneh sama sekali sama apa yang dialamin pas dia lagi jalan dari pos 1 ke pos sampai ke pos 3 ya kan. Pas Gibran tidur, bangun-bangun, Gibran nih udah nggak ada di tenda lagi. Halo semuanya, selamat datang di Room Story. Di video kali ini, gua bakal bawain segmen baru nih di channel ini. Segmen ini gue kasih nama segmen Mirror, Misteri Horor. Jadi di segmen ini, gue bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang bakal gue bawain langsung buat kalian. So, jadi makasih banget yang udah klik video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kalian gak ketinggalan video gue yang berikutnya. Jadi, di video kali ini, gua bakal bawain satu kasus yang lagi rame banget, yaitu kasus hilangnya Gibran selama 6 hari di Gunung Guntur. Cerita ini gua ambil dari interviewnya Gibran. Jadi ada seorang bapak-bapak ini kayak orang pinter gitu, dan warga sekitar bilangnya kalau bapak-bapak ini kayak juru kunci Gunung Guntur. Dan bisa dibilang bapak ini juga punya ilmu lah, ilmu seperti ilmu spiritual kayak gitu kan. Nah, untungnya bapak-bapak ini yang pertama kali berhasil nemuin Gibran. Mungkin ya, kalau nggak ada bapak-bapak ini, sampai sekarang Gibran kayaknya nggak bakal ketemu. Nih gue ambil ceritanya dari interview mereka berdua. Jadi gue rapihin ya, biar jadi cerita dan kalian ngerti alur ceritanya. Gimana awalnya Gibran bisa hilang di Gunung Guntur selama 6 hari dan gimana caranya bapak-bapak itu bisa nemuin Gibran. Gibran tersesat selama 6 hari di Gunung Guntur. Beruntungnya berhasil ditemuin sama bapak-bapak yang tadi udah gue bilang. Bahkan tim SAR, warga lokal, dan kepolisian udah nyari-nyari Gibran, tapi tuh nggak ketemu. Nih diceritain juga sama bapak-bapak gimana caranya dia bisa nemuin Gibran. Gibran juga cerita apa aja yang udah dialamin selama dia hilang di Gunung Guntur ini. Kalau kalian penasaran gimana awalnya Gibran bisa hilang di Gunung Guntur dan apa aja yang udah dialamin sama Gibran pas hilang di Gunung Guntur ini, dan gimana caranya bapak-bapak yang gue bilang tadi, sebut aja namanya Mang Ade, itu bisa nemuin Gibran di Gunung Guntur. Makanya, kalau kalian penasaran dengan cerita kali ini, pantengin terus video ini sampai habis. Dan juga, kalau kalian punya cerita horor ataupun pengalaman tentang hal-hal spiritual, bisa langsung aja DM ke Instagram gua. So, daripada kepanjangan juga, langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Beberapa waktu lalu, di tanggal 18 September, jagat maya dihebohkan dengan kabar hilangnya seorang pendaki di Gunung Guntur. Sebut aja namanya Muhammad Gibran Arasya, berumur 14 tahun. Gibran dan ke-13 orang temannya yang baru dia kenal melalui sosial media berencana menaiki Gunung Guntur ini. Tapi Gibran bersama 5 orang temannya nih inisiatif buat berangkat duluan lah, mendahului temannya yang sebelumnya. Jadi tim ini dibagi menjadi 2 kelompok, dan tim pertama ini, tim Gibran, berangkat duluan. Mereka berangkat duluan sore-sore, dan sesampainya di base camp biasalah melakukan pendaftaran dan membayar sumbangsi. Habis itu nyiapin lah apa aja yang diperluin nih, prepare lah, maksudnya udah kayak ready lah buat naik, persiapan ke puncak nih. Setelah dirasa udah ready semua, akhirnya mereka pun berjalan nih. Nah, buat yang berjalan duluan itu kelompoknya Gibran, karena kelompok ini dibagi menjadi 2 tim. Langsung setelah siap, Gibran dan ke-5 orang temennya nih gak pakai lama langsung jalan duluan agar nggak kemalaman. Dari base camp ke pos 1, mereka nih berjalan aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Pas mereka sampai di pos 1 buat minum dan istirahat, nah di sini Gibran
udah mulai ngerasa gak enak nih. Cuma dia nggak bilang ke teman-temannya, dia nggak cerita ke teman-temannya. Pas di pos 1 ini, Gibran tuh ngerasa gak enak karena di area sekelilingnya, di sebelah kiri, sebelah kanan, di area-area kayak pohon-pohon itu, Gibran ini ngerasa ada yang ngeliatin kayak gitu. Jadi kayak ada sosok-sosok yang memperhatikan dia gitu. Tapi di sini baiknya Gibran nggak langsung ngomong ke teman-temannya karena takut nanti jadi suasana nih kayak agak bikin serem juga kan. Karena yang setahu gue ya, kalau namanya di gunung itu kalau dibilang ngalamin kejadian horor itu di-keep dulu nanti sampai nanti kalau di bawah baru diceritain lagi. Dan bener, pas Gibran emang ngerasa kayak ada sosok yang ngeliatin dia, Gibran pun kan ngeh gitu. Ternyata emang bener ada sosok orang yang memperhatikan dirinya itu dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kata Gibran, kondisinya di pos 1 itu kayak ramai orang gitu, tapi ini ramai dengan hal-hal yang spiritual seperti itu. Tapi bagusnya di sini Gibran diem aja, nggak mau ngadu ke temennya dan berusaha agar ngekip aja biar nggak ada orang yang ngerasain selain dia. Gibran di sini nggak mau bercerita karena takut bikin temen-temennya yang lain ini juga ikut panik ya kan. Pas udah ngerasa nggak enak kayak gitu, setelah udah minum selesai dan istirahat, akhirnya mereka pun jalan gitu ya kan. Tapi menurut gue sih gokil kalau menurut gue ya. Soalnya gimana ya, bocah umur 14 tahun terus ngelihat sosok yang kayak gitu, tapi dia bisa tetap nahan gitu, nggak ceritakan temen-temennya gitu. Mungkin ya kalau gue sendiri, kalau gue di sana mungkin ya tujuan gue utama yang pengen naik ke puncak itu pasti nggak bakal jadi. Paling gue mending turun lah daripada gue harus baru di pos 1 belum sampai puncak udah diganggu sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi si Gibran nih mungkin karena memang mentalnya kuat ya, emang mungkin udah diasah gitu mungkin. Nah makanya dia kayak berusaha coba buat ya udah naik aja gitu, nggak peduliin gangguan yang tadi itu. Setelah mereka jalan dari pos 1, akhirnya mereka sampai nih lah di pos 2 ya kan. Abis mereka sampai di pos 2 ya biasalah minum, istirahat, leha-leha sebentar gitu ya kan. Akhirnya setelah istirahat, leha-leha, mereka lanjut jalan lagi nih menuju ke pos 3. Karena di pos 3 ini tempat yang dari awal udah direncanain sama kelompoknya buat ngecamp dan bermalam. Dan maksudnya buka tenda ya, buka tenda di pos 3 ini. Dari perjalanan pos 2 ke pos 3 ini, Gibran tuh masih sama gitu, ngerasa masih ada sosok yang merhatiin dia terus. Gibran emang pas jalan dari pos 2 ke pos 3 ini masih sama di sekeliling trek jalur pendakian ini, dia masih ngeliat gitu, ada sosok yang merhatiin dia terus, tapi tetap dia masih nahan dan nggak mau cerita ke teman-temannya. Setelah mereka sampai di pos 3, akhirnya ya udahlah buka tenda dan biasalah kalau sampai tuh buka tenda, istirahat, terus ya minum, masak-masak, bikin kopi, ya kan. Setelah itu ya karena emang dari awal tujuannya mereka buat bermalam di pos 3 ini, sekalian nungguin kelompok yang kedua ini buat naik juga ke pos 3. Udah setelah makan dan minum, nggak lama teman-temannya yang di bawah ini sampai juga lah di pos 3. Dan teman-temannya ini pas udah sampai ya udah buka tenda. Nah teman-temannya ini kalau nggak salah itu sampai di pos 3 itu jam 11-an ya kan. Setelah buka tenda, teman-temannya sudah sampai, ya udah ngobrol-ngobrol. Terus tapi di sini yang anehnya Gibran tuh nggak cerita gitu pengalaman yang pas di perjalanan dari pos 1 ke pos 3 ini. Dia ngalamin gangguan itu, tapi dia nggak mau cerita gitu ke teman-teman yang masih tetap ditahan sama dia. Udahlah setelah sudah makan ya kan, semua teman-temannya yang kelompok tadi sudah berkumpul, akhirnya karena udah malam ya kan, mereka pun memutuskan buat tidur karena buat ngejar besok buat menuju puncak. Karena emang udah malam juga ya kan, mereka besok mau ngejar naik ke puncak. Akhirnya Gibran pun juga ikut tidur nih, karena teman-teman yang lain juga udah pada tertidur semua ya kan. Setelah Gibran tertidur, nah pas di jam 2-an, Gibran nih kebangun ya kan. Dia kebangun karena kebelet mau pipis. Nah, di pos 3 ini, di Gunung Guntur, itu ada toilet untuk umum. Jadi ada toilet gitu, emang di pos itu tuh dibangun toilet umum lah buat para pendaki gitu. Nah, pas udah Gibran ke toilet, pipis ya, pas mau balik ke tenda lagi ya normal-normal aja gitu, nggak ada kejadian aneh sama sekali sama apa yang dialamin pas dia lagi jalan dari pos 1 sampai ke pos 3 ya kan. Udah lah ya kan, jadi pas yang
abis dia kencing dari toilet ini emang dia udah nggak ngerasain apa-apa, udah nggak ngerasain kayak diliatin yang kayak dari pos 1 sampai pos 3, akhirnya dia masuk ke tenda lagi dan lanjut buat tidur. Jadi ini awal kejadiannya kenapa Gibran bisa hilang di Gunung Guntur selama 6 hari. Jadi awalnya begini, pas Gibran tidur, bangun-bangun, Gibran nih udah nggak ada di tenda lagi. Dia nih udah ada di pinggir sungai di dekat tebing air terjun. Setelah dia bangun, Gibran ini ngerasa kalau dia ini seperti ada di satu perkampungan. Karena pas Gibran bangun, di area sekelilingnya itu ramai orang gitu, kayak ada perkampungan. Bisa dibilang juga ini adalah perkampungan gaib. Pas dia bangun, karena melihat ramai di area situ, gak lama ada ibu-ibu 3 orang nyamperin Gibran dan nawarin Gibran ini makanan. Menurut Gibran, katanya dia diberi makan. Katanya sih kayak normal-normal aja gitu, kayak nasi, ayam, sama ikan. Tapi di sini untungnya Gibran ini kayaknya Gibran ini udah tahu kayaknya dia udah tahu kalau dia dibawa di perkampungan gaib. Dan yang gue baca ya kan, dia ini juga sebelumnya memang udah tahu gitu kalau misalkan lu dibawa ke tempat perkampungan gaib itu, apa yang udah dikasih jangan pernah lu terima. Nah di sini bagusnya Gibran nggak ngambil apa yang udah dikasih sama ibu-ibu itu. Jadi kata Gibran, selama dia di sana, dia ditawarin makan sampai 4 kali dengan ibu-ibu yang sama. Dan nggak cuma ibu-ibu yang tadi, bahkan ada sosok nenek-nenek yang juga sama menawarkan makanan buat Gibran. Tapi lagi-lagi di sini Gibran nggak mau. Selama di perkampungan gaib tersebut, Gibran sudah berusaha buat mencari jalan keluar dengan cara menaiki bukit. Tapi yang anehnya, di sini Gibran tetap muter-muter aja di tempat yang sama. Dan pun dia nggak bisa gitu nemuin jalan keluar. Jadi menurut Gibran, dia tuh seperti diajak jalan dan muter-muter terus gitu di tempat yang sama gitu ya. Mau naik bukit nggak sampai-sampai. Dan akhirnya Gibran pun kayak ya udahlah, buat coba istirahat lah. Karena pas lagi itu tiba-tiba turun hujan dan Gibran pun langsung berinisiatif bikin gubuk kecil, gubuk atau kayak bivak lah yang dia bilang menurut Gibran dia bikin dari dedaunan-dedaunan yang ada di hutan itu. Dan setelah itu Gibran bertemu dengan seorang bapak-bapak dan bapak-bapak ini menawarkan sebuah pedang dan keris. Ya seperti dibilang ini adalah benda pusaka gitu. Tapi menurut gua aneh juga ya kan, kenapa bapak-bapak ini atau makhluk ya ini menawarkan benda ini kepada Gibran, sedangkan Gibran ini masih kecil ya kan. Dan menurut gua untungnya di sini Gibran nggak ngambil apa yang udah ditawarin sama bapak-bapak dan nenek-nenek itu yang ngasih makanan tadi ya, itu nggak diterima sama Gibran untungnya gitu ya. Yang gue tahu kalau misalkan kita terima barang-barang dari makhluk tersebut, mungkin ya itu bayarannya nyawanya Gibran mungkin. Hingga suatu saat Gibran mendengar ada suara azan di atas bukit, dan karena rasa penasarannya ini Gibran pun menaiki bukit tersebut. Selama berjalan menuju puncak bukit, Gibran bertemu dengan satu sosok berwarna putih bercahaya yang mengajaknya untuk sholat. Pas Gibran udah pengen sampai di puncak bukit, Gibran ini bertemu dengan bapak-bapak yang melarangnya untuk sholat dan dilarang juga untuk naik ke atas puncak bukit. Karena kata bapak-bapak ini, jangan naik ke atas. Gibran ini lagi ada yang nyari, menurut bapak-bapak itu. Dan di sini Gibran nggak peduli dengan kata-kata bapak-bapak itu ya kan. Gibran tetap berusaha buat nyari suara azan yang tadi dia dengar. Setelah itu Gibran pengen naik, nggak lama bapak-bapak itu mendorong Gibran hingga dia terjatuh lagi ke bawah. Dari pengakuannya Gibran, dia merasa kalau dia hanya hilang beberapa jam saja. Tapi yang anehnya, di dunia nyata, Gibran itu hilang selama 6 hari. Oke, tadi itu menurut pendapat Gibran yang hilang selama 6 hari di Gunung Guntur. Dan ini gue bakal menceritakan juga dari sudut pandang orang yang pertama kali menemukan Gibran di Curug Cikoneng. Gibran ditemukan di Curug Cikoneng, kawasan Gunung Guntur, pada hari Jumat tanggal 24 September di jam 4 sore dengan keadaan selamat. Salah seorang warga yang pertama kali menemukan Gibran adalah penduduk setempat yang bernama Mang Ade.
Setelah mendengar kabarnya hilang Gibran di Gunung Guntur, Mang Ade langsung menuju ke lokasi kejadian. Ketika berada di Gunung Guntur, Mang Ade ini udah mulai merasa curiga nih kalau Gibran disembunyikan oleh makhluk halus penunggu Gunung Guntur. Di situ pun Mang Ade nggak tinggal diam. Mang Ade langsung melakukan ritual tawasulan atau berdoalah sama Tuhan agar diberi petunjuk. Setelah Mang Ade melakukan ritual tawasulan, Mang Ade ini mendapatkan petunjuk kalau Gibran ini udah dilepas sama penunggu Gunung Guntur. Mang Ade ini mendapatkan petunjuk kalau Gibran ini dilepaskan di sungai dekat dengan Curug Cikoneng. Karena di hari itu belum menemukan Gibran, akhirnya Mang Ade memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pencariannya esok hari. Pada hari kedua, lebih tepatnya di Selasa malam, Mang Ade berjalan mencari Gibran hingga sampai ke Kawah Prupuy, kawasan Gunung Guntur. Kawah Prupuy ini letaknya berada di bawah puncak satu Gunung Guntur. Namun di hari itu, Mang Ade masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan Gibran. Gak cuma mencari di lokasi aja. Tiap malam di rumahnya, Mang Ade mengaku melakukan ritual berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi petunjuk mengenai keberadaan Gibran di Gunung Guntur. Hingga akhirnya Mang Ade pun mendapatkan petunjuk setelah melakukan ritual doa. Di sini Mang Ade mendapatkan petunjuk kalau makhluk-makhluk di Gunung Guntur ini meminta syarat. Di sini Mang Ade mendapatkan syarat kalau Gibran ingin ditemui. Mang Ade meminta kepada keluarganya Gibran untuk menyediakan paku bumi. Tapi hal yang diminta sama Mang Ade ini nggak dilaksanain sama keluarganya Gibran. Ya mungkin juga karena ya gimana ya, udah masa stres terus ada yang minta-minta gitu kan. Jadi terkadang orang tuh kayak bingung juga gitu terkadang. Makanya keluarganya ini kayak nanggepin ya, tapi ya respon maksudnya ya gimana sih kalau misalkan ada keluarga kalian yang tiba-tiba ada orang yang meminta seperti itu syaratnya ya kan, mas kan ada juga kan ya orang yang masih nggak percaya tentang hal yang kayak gitu ya kan, masih menganggap ini masih bisa dicari lah, bukan hal-hal yang gaib seperti itu gitu. Karena nggak disediain syarat yang diminta oleh keluarganya Gibran, akhirnya Mang Ade pun berinisiatif nih, dia membeli sendiri syarat yang disuruh oleh makhluk-makhluk yang ada di Gunung Guntur. Syaratnya ini paku bumi. Mang Ade itu sampai menggadaikan handphonenya agar bisa menemukan Gibran. Pada malam Jumat, Mang Ade mendapatkan petunjuk kalau Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng. Dengan penuh keyakinan dalam dirinya dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesokan harinya Mang Ade pun langsung mendatangi lokasi tersebut. Setelah sampai di Curug Cikoneng, Mang Ade pun melakukan kembali ritual tawasulan, berdoa kepada Allah untuk diberi petunjuk keberadaan Gibran. Setelah melakukan ritual, Mang Ade pun menancapkan paku bumi ke bebatuan Curug Cikoneng. Gak lama kemudian, Mang Ade pun melihat Gibran berada di lubang kecil yang ada di tepi Curug Cikoneng. Mang Ade menemukan Gibran dalam kondisi tak sadarkan diri dengan mulut yang terkunci. Setelah Gibran sadar, Mang Ade pun memberikan makanan dan minuman yang memang sengaja dipersiapkan buat Gibran. Sesudah ditemukan, Mang Ade menginformasikan kepada warga melalui ponsel pribadinya terkait Gibran yang sudah ditemukan. Karena di saat itu nggak ada sinyal, Mang Ade mengaku harus memanjat tebing agar mendapatkan sinyal sambil menggendong Gibran. Sesampainya di atas, Mang Ade langsung menginformasikan kepada tim SAR dan relawan kalau Gibran sudah ditemukan dengan kondisi yang selamat. Oke guys, jadi ini suasana proses evakuasinya Gibran dari Curug Cikoneng di saat pertama kali ditemuin sama Mang Ade. Nah, ini dibantu sama tim SAR, warga lokal dan kepolisian menuju ke base camp. Ini gue kasih sedikit aja nih cuplikan gambaran videonya, proses awalnya gimana Gibran bisa dibantu dan ditolong sama tim SAR. Oke, tadi itu ceritanya kasus seorang pendaki yang hilang selama 6 hari di Gunung Guntur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi sampai di sini aja. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kalian gak ketinggalan video gua yang berikutnya.
Jadi bye.